kebanyakan trader, kata ini identik banget sama yang namanya manajemen risiko, sama proteksi. Tapi tahu nggak sih, dalam mekanisme pasar yang sebenarnya, alat yang Anda anggap sebagai jaring pengaman ini ternyata punya fungsi lain yang jauh lebih besar, yaitu sebagai bahan bakar. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas gimana perintah-perintah stop loss dari para trader retail seperti kita, kalau digabungin justru jadi sumber likuiditas yang sengaja diincar untuk mengeksekusi order-order raksasa. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita akan bedah mitos soal stop loss itu sendiri. Apa sih sebetulnya dia secara mekanis? Lalu, kita akan lihat gimana ribuan order kecil ini bisa membentuk sesuatu yang disebut kolam likuiditas. Dari situ, kita lanjut ke masalah utama yang dihadapi para institusi dan kenapa mereka berburu likuiditas ini. Kita juga bakal lihat peran teknologi dan algoritma di zaman sekarang, membedah dua pola pikir yang saling berlawanan di pasar, dan yang terakhir, gimana caranya kita bisa menerapkan semua pemahaman ini dalam analisis kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Untuk bisa paham dinamika ini, kita harus lurusin dulu pemahaman kita tentang apa itu stop loss. Bukan dari sudut pandang harapan kita, tapi dari kacamata cara kerja pasar yang sesungguhnya. Nah, ini kan narasi yang kita semua pelajari waktu awal-awal trading. Kedengerannya logis banget dan pastinya bertanggung jawab. Idenya adalah kita bisa narik garis, nentuin kerugian maksimal kita, dan berharap pasar bakal nurut. Ini udah kayak jadi pilar utama manajemen risiko buat trader retail. Tapi ini realita teknisnya. Sebuah stop loss itu bukan permintaan baik-baik, tapi sebuah perintah pasar bersyarat. Gini, kata kuncinya ada dua, bersyarat dan pasar. Bersyarat artinya dia cuma diem aja sampai harganya kesentuh. Nah, begitu kesentuh, dia jadi order pasar yang artinya langsung jadi market order. Perintah untuk jual di harga berapapun yang tersedia saat itu juga. Dan bagian paling penting di sini adalah kalimat terakhir itu, kondisi pasar dapat membuatnya tidak mungkin untuk mengeksekusi. Ini yang namanya slippage, di mana harga eksekusi kita bisa jauh lebih jelek dari yang kita mau, apalagi pas pasar lagi bergejolak. Jadi, biar jelas ya, stop loss itu bukan perisai ajaib yang bisa nahan serangan harga. Dia itu cuma instruksi pasif yang disimpan di server broker. Begitu harga nyentuh level itu, instruksinya seolah-olah bangun dan teriak, jual sekarang, gak peduli harganya berapa. Memahami kalau yang Anda pasang itu adalah market order yang ditunda, bukan jaring pengaman, itu adalah pergeseran pola pikir pertama yang paling krusial. Oke, sekarang kita tahu stop loss itu market order yang lagi tidur. Terus, apa yang terjadi kalau ribuan trader yang mikirnya mirip-mirip naruh perintah ini di tempat yang kurang lebih sama? Kalau cuma satu ya, stop loss Anda itu nggak ada artinya buat pasar. Di dalam sebuah ekosistem yang transaksinya triliunan dolar sehari, order tunggal Anda itu cuma setetes air di lautan. Nggak ada institusi besar yang secara spesifik ngincar posisi Anda. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu ribuan trader yang belajarnya dari buku analisis teknis yang sama, ngelihat level support dan resistance yang sama, naruh stop loss mereka di bawah support yang kelihatan jelas, mereka itu tanpa sadar menciptakan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah kolam likuiditas yang terkonsentrasi dan gampang diprediksi. Dan inilah yang secara teknis disebut zona likuiditas. Zona-zona ini pada dasarnya adalah cadangan lawan transaksi yang udah siap sedia. Di bawah level support penting misalnya, ada tumpukan besar market sell order yang dijamin bakal aktif kalau harganya nyampe situ. Buat pihak yang butuh beli dalam jumlah super besar, nemuin kumpulan penjual yang udah ngumpul di satu titik kayak gini itu solusi yang efisien banget. Sekarang, yuk kita coba ganti kacamata dan lihat dari sisi para institusi. Kenapa sih mereka peduli banget sama kumpulan order-order retail ini? Jawabannya simpel. Masalah yang mereka hadapi itu skalanya beda banget sama kita. Coba deh lihat perbandingannya. Masalah Anda mungkin gimana caranya ngelola resiko beberapa juta rupiah. Nah, masalah sebuah hedge fund itu gimana caranya beli aset senilai katakanlah 500 juta dolar tanpa bikin harganya meroket dan merugikan mereka sendiri. Kalau mereka langsung masukin order beli segede itu, mereka bakal menyapu bersih semua penawaran jual dan harganya bakal loncat. Itu yang namanya slippage. Hasilnya, harga rata-rata yang mereka dapat jadi jelek banget. Nah, jadi inilah solusinya, sapuan likuiditas atau liquidity sweep. Prosesnya sangat mekanis. Pertama, harga sengaja didorong sedikit nembus level support yang jelas, tempat mereka tahu stop loss retail ngumpul. Kedua, pemicuan massal ini mengubah ribuan stop loss jadi market sell order dalam sekejap. Ketiga, banjir order jual ini menyediakan pasokan likuiditas yang mereka butuhkan. Dan keempat, institusi dengan tenang menyerap semua tekanan jual ini untuk mengisi posisi beli raksasa mereka secara efisien dengan slippage minimal sebelum akhirnya harga bergerak balik ke arah yang seharusnya. Di pasar zaman sekarang, proses ini udah nggak manual lagi.
Ini semua udah jadi sistematis, basisnya data, dan dieksekusi oleh algoritma dengan kecepatan super tinggi. Selamat datang di era magnet likuiditas algoritmik. Ini bukan lagi soal feeling, tapi soal probabilitas. Model-model kuantitatif yang canggih itu menganalisis data historis, volume, dan pergerakan order untuk mengidentifikasi zona-zona di mana perilaku kolektif para trader kemungkinan besar akan menciptakan kolam likuiditas. Dan money-money ini sebetulnya bukan rahasia sama sekali. Mereka itu level-level teknikal paling jelas yang diajarin di mana-mana. Titik tertinggi atau terendah hari sebelumnya, formasi equal lows atau equal highs yang rapi, trendline yang kelihatan banget, dan pastinya angka-angka bulat psikologis. Algoritma itu diprogram untuk mencari level-level di mana kepastian teknis dan perilaku kerumunan bertemu. Tapi penting banget buat dicatat. Ini bukan teori konspirasi atau ramalan yang pasti benar. Nggak ada jaminan setiap kali equal low itu bakal disapu bersih. Ini murni permainan probabilitas. Model-model ini nggak meramal masa depan. Mereka cuma mengidentifikasi area di mana efisiensi untuk eksekusi order itu paling tinggi. Intinya, mereka cari likuiditas. Dan kebetulan, likuiditas itu adanya di tempat stop loss retail numpuk. Ini soal efisiensi, bukan niat jahat. Nah, dinamika ini akhirnya menciptakan dua jenis pemain yang bertemu di titik harga yang sama, tapi dengan pola pikir dan tujuan yang 180 derajat berbeda. Ini adalah pertarungan antara reaktivitas dan perencanaan. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Trader retail mikirnya stop loss itu perlindungan. Institusi mikirnya stop loss itu likuiditas untuk mereka masuk. Trader retail nunggu breakout tembus dulu baru beli, nyari konfirmasi. Institusi justru masuk posisi saat terjadi sapuan likuiditas di bawah support. Intinya, trader retail bereaksi terhadap struktur yang udah ada. Sementara institusi justru pakai struktur itu untuk nebak di mana reaksi tersebut akan muncul. Nah, ini dia kalimat kuncinya. Anda, sebagai trader retail, bereaksi terhadap pola yang Anda lihat di chart. Institusi, di sisi lain, secara aktif menggunakan pemahaman mereka tentang bagaimana Anda akan bereaksi untuk menciptakan sebuah momen likuiditas yang menguntungkan tujuan eksekusi mereka. Oke, terus buat kita gimana dong? Apa gunanya tahu semua ini? Tujuannya bukan untuk ngasih sinyal beli atau jual. Tujuannya adalah untuk mengubah cara Anda membaca peta pasar. Dari yang tadinya cuma cari sinyal, jadi paham struktur likuiditasnya. Ini beberapa hal yang bisa mulai Anda terapkan. Coba deh waktu buka chart, mulai dengan bertanya, di mana tempat paling jelas buat semua orang naruh stop loss mereka? Tandain tuh area equal highs dan equal lows. Sadari kalau harga itu seringkali bergerak menuju zona-zona ini. Ini bukan berarti Anda harus selalu trading melawannya. Tapi ini berarti Anda harus waspada sama potensi ranjau likuiditas. Mungkin ini artinya, naruh stop loss Anda bukan di level support paling jelas, tapi berdasarkan volatilitas misalnya. Biar nggak salah paham ya, ini bukan argumen untuk berhenti pakai stop loss. Tentu tidak. Manajemen resiko itu harga mati. Ini adalah argumen untuk pakai stop loss dengan lebih cerdas. Dengan menempatkan stop Anda di titik yang paling umum dan paling jelas, Anda itu secara sukarela nambahin order Anda ke kolam likuiditas yang sama, yang jadi target utama para pencari efisiensi. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Pergeseran pola pikir terbesarnya itu bukan lagi nanya, di mana ya stop loss saya aman. Pertanyaan yang jauh lebih powerful adalah, kalau stop loss saya di level ini kena, order jual saya ini sebetulnya lagi ngisi order beli punya siapa ya? Kalau Anda bisa jawab pertanyaan itu secara konsisten, cara Anda melihat pasar nggak akan pernah sama lagi.